kasih teman-teman. Saya akan coba memerankan coaching. Uh, di sini saya sebagai coachnya Bu Fatimah, sebagai coachingnya Bu Destri, sebagai pengamat 1 Bu Palen, dan pengamat 2 Bu Siska. Oke, kasus yang kita hadapi kali ini adalah kasus yang ketiga. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya bingung. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dengan rekan saya tadi dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kita mulai ya. Bu Destri sebagai coaching. Oke. Halo Bu Des, apa kabar hari ini? Halo juga Bu, apa kabar juga Bu? Hari ini sih ya gitu deh, B aja gitu. Kayak kalau kata anak B aja gitu. Alhamdulillah sehat Bu Des. Saya lihat senyuman Bu Des hari ini sepertinya nggak biasa, nggak lepas gitu. Apalagi setelah Bu Des keluar dari ruangan kepala sekolah, sepertinya ada sesuatu gitu. Iya sih Bu, gimana lah ya? Kalau Susah Bu Des diungkapinnya Bu. Kayaknya bencana agak berat gitu ya Bu ya. Kalau Iya sih Bu. kalau Bu Destri kalau mau sih saya bersedia kok Bu jadi teman diskusi Ibu kalau Ibu mau. Iya sih, saya bingung aja Bu Fatimah. Kenapa bingung? Coba Bu Destri ceritakan hambatan yang Bu Destri yang hadapi itu apa sih? Gini Bu, cobalah Ibu bayangkan Bu, bagaimana saya nggak kesal. Saya kan Hmm. tadi dipanggil ke ruang kepala sekolah Bu. Mm-mm. Saya ditegur sama kepala sekolah. Kata kepala Mm-mm. sekolah, beliau dapat laporan dari pengawas kita yang supervisi tadi pada saat saya mengajar. Kata kepala sekolah, pengawas itu keberatan Bu, karena saya mengajar nggak pakai buku teks. Ketika diingatkan pengawas, saya sudah sampaikan ke beliau Bu, saya walaupun nggak pakai buku teks, saya tetap mengacu kepada kurikulum yang berlaku. Oh, saya juga sudah menduga kalau Bu Destri itu tidak biasa hari ini. Iya sih Bu, saya juga ingin mencari teman sebenarnya untuk berdiskusi tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Ternyata Ibu Fatimah duluan yang mendekati saya. Kalau begitu, apa ya kira-kira yang Ibu Destri harapkan dari diskusi kita ini? Ini Bu, sebenarnya sih saya ingin mencari solusi bersama kepala sekolah. Saya ingin menjelaskan ke beliau cara mengajar saya itu pada dasarnya sudah benar Bu Fatimah. Karena saya tidak menggunakan buku teks siswa pada saat itu. Tujuan saya kan Bu, supaya anak nggak boring aja Bu. Jadi saya bisa memodif cara mengajar saya dengan sumber lain, dengan video, dengan browsing di internet, gitu kan Bu. Karena kan anak-anak zaman sekarang ini kan Bu lebih suka belajar menggunakan gadget daripada harus membaca kepada buku. Benar nggak Bu? Betul Ibu, bagus. Terus kalau untuk perangkat pembelajaran yang lainnya bagaimana Bu Des? Untuk RPP misalnya metode dan sebagainya nggak ada masalah Bu Fatimah. Sewaktu Hmm, supervisi saya menggunakan Canva sebagai media ya. saya. Nah, anak-anak itu Bu sangat tertarik dengan pelajarannya karena saya pakai Canva-nya juga animasi, bergerak-gerak dia kan Bu, lari-lari hurufnya. Jadi bisa anak itu senang melihatnya, lebih paham mereka.
Hmm. Oh iya ya Bu Des, Ibu sudah sangat mantap ya cara ngajarnya, sehingga sampai memperhatikan ya bagaimana supaya anaknya tertarik gitu ya Bu ya. Dan Ibu juga sudah memanfaatkan lingkungan, lingkungan belajar ya Bu, dan mengembangkan potensi yang Ibu miliki dan anak miliki. Ada nggak kira-kira kendala yang Ibu temukan sewaktu tidak menggunakan buku teks itu? Kalau saya sih menurut saya Bu, ini kan menurut saya nggak ada Bu kendalanya. Karena kan dari awal saya sudah mempersiapkan benar-benar sumber-sumber saya, media-media saya, Canva itu sudah saya siapkan benar-benar matang supaya menarik bagi anak didik saya. Oh gitu ya Bu. Lalu kalau tentang hasil belajar anaknya gimana? Justru anak-anaknya lebih giat dan semangat loh Bu Fatima. Anak itu melukiskan suasana hatinya setelah pembelajaran selesai pada mading Bu. Kan saya kalau setiap habis mengajar itu kan buat refleksi. Nah mereka hasil refleksinya itu luar biasa semua Bu. Oh, berarti hasil belajarnya lebih mantap ya Bu Des? Iya Bu Fatima. Best lah hasilnya Bu. Hmm. Jadi nih bagaimana kira-kira cara Bu Destri menyampaikan dengan kepala sekolah? Kayaknya sih nanti saya akan menemui beliau lagi, Bu. Saya coba sampaikanlah kepada beliau kalau saya sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, mulai dari RPP, media saya, sumber belajar saya, walaupun tidak menggunakan buku teks, tapi sudah mengacu pada kurikulum, Bu. Kemungkinan juga pengawas tadi tidak memperhatikan RPP saya secara rinci, Bu. Mungkin ya, kemungkinan menurut saya. Jadi saya hanya mengembangkan kompetensi saya, Bu. Saya memiliki kompetensi di sana, jadi saya terapkan untuk mengembangkan pendidikan anak didik saya. Hebat Bu Des. Nah, kira-kira nih kapan ya Bu Des mau menemui kepala sekolahnya? Kayaknya secepatnya deh Bu Fatima. Habis ini mungkin Bu Fatima bikin saya semangat mau nemui kepala sekolah langsung. Iya Bu, karena ya kan tadi yang negur Ibu kepala sekolah. Uh, Nah, oke, mantap deh Bu Des. Kira-kira nih dari diskusi kita hari ini, langkah-langkah apa yang akan Ibu ambil? Kayaknya langkah pertama saya itu saya bicara dulu Bu dengan Ibu Intan sebagai kurikulum. Terus kami Oh, sama-sama menghadap kepala sekolah. Kemudian saya ya. menyampaikan begini cara mengajar saya dan cara kerja saya kepada beliau. Terus nanti mungkin saya juga akan membuka hati untuk menerima masukan-masukan dari beliau. Oh, bagus Bu. Nah, sekarang komitmen Bu Des, Bang, kapan nih Bu Des pelaksanaan rencana Ibu itu tadi? Apa komitmennya? Sebetulnya Bu, saya juga butuh butuh dukungan Bu dari teman-teman lainnya untuk meluruskan kalau saya itu nggak salah. Saya butuh motivasi dan dukungan dari teman-teman semua lah. Saya ingin kepala sekolah juga menyampaikan kepada pengawas bahwa apa yang saya lakukan itu sudah benar. Oke Bu Des, semangat ya. Kami semua mendukung Bu Des. Saya doakan semoga sukses. Terima kasih Bu Fatima sudah mau memberikan motivasi dengan saya, sudah mau diskusi dengan saya. Ringan hati saya. Makasih ya Bu Fatima ya. Sama-sama Bu Des. Semua masalah ada solusinya ya Bu. Iya betul, seperti kata Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, makasih Bu Des. Oke, kawan-kawan, itu tadi coaching yang kami perankan bersama Bu Destri. Eh, masih mencoba, masih jauh dari kesempurnaan, gitu ya. Uh, saya meminta kesediaannya Bu Palen dulu untuk mengomentari coaching kami tadi. Silakan Bu Palen dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Fatima. Tadi percakapan atau coaching yang sudah dilakukan membuat saya tersenyum sendiri. Mengalir seperti ini ya, benar-benar terjadi. Apalagi tadi Bu Des katakan gambarnya bergerak-gerak, jadi anak-anak makin tertarik. Wow, coachingnya luar biasa. Nah, lewat pengamatan yang sudah saya lakukan, tujuan tadi sudah disampaikan dengan baik ya.
Tadi lewat diskusi itu Bu Fatima dan Bu Destri sudah melakukan percakapan-percakapan yang tadinya wajah Bu Destri murung lewat coaching yang dilakukan. Bu Destri tadi ada mengungkapkan bahwasanya hatinya lega, jadi tujuan dapat tersampaikan dengan baik. Lalu identifikasi, Bu Fatima juga tadi sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan mulai dari kenapa keluar dari kantor seperti ini dan seperti ini. Akhirnya Bu Destri dengan leluasa dapat mencurahkan isi hatinya. Lalu rencana aksi juga tadi sudah dikemukakan Koci, menurut saya sudah baik, sehingga mengarah pada penyelesaian masalah yang harus diselesaikan Koci ya. Lalu tanggung jawab, Koci juga dengan sendirinya tahu tanggung jawab apa yang harus dia lakukan untuk mewujudkan rencana aksinya. Jadi tadi solusinya ya diberikan oleh si coach sendiri lewat pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jadi kenapa bisa si coachnya dapat menjawab? Karena pertanyaannya juga pertanyaan yang tepat seperti itu, tidak bertele-tele. Jadi Bu Destrinya sebagai coach tadi dapat menjawab sendiri apa yang menjadi solusinya dan permasalahannya pun dapat tuntas seperti itu. Terima kasih Bu Fatima. Oke, terima kasih Bu Palen atas masukannya. Sekarang saya minta kesediaannya Bu Siska untuk memberi masukan, komentar terhadap coaching kami tadi. Baiklah Bu Fatima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pengamatan dari saya, dari hasil coaching yang dilakukan, rasanya tuh kayak itu mungkin ya kita juga pernah merasakan rasanya tuh bener kali gitu. Yang tadinya murung, setelah kita apalagi coachingnya itu rasanya plong. Memang kayak gitulah, itulah yang kita rasakan. Nah, dari coaching yang dilakukan tadi dari kasus yang ketiga, langkah Tirta itu betul-betul sudah terlaksana. Mulai dari tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, sampai tanggung jawabnya itu sudah ada dan sudah nampak sekali. Dari tujuan itu awalnya dari coaching yang saya amati, si coach berhasil menggali sendiri tujuan untuk berdiskusi, karena dari kalimat awal Bu Fatima sudah bertanya, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita? Nah, si coach juga dapat menentukan tujuan dari coaching yang akan dilakukan. Dan untuk identifikasinya, Ibu Fatima juga mampu menggunakan pertanyaan yang merespon Bu Destri, yang tadinya tidak ingin bercerita, tapi akhirnya mampu mengidentifikasi masalah apa yang dirasakannya, dan Bu Fatima bisa memberikan umpan balik yang positif, sehingga Bu Destri nyaman untuk bercerita. Dan untuk rencana aksi, si coach atau Ibu Fatima mampu memberikan pertanyaan agar coach mengarah pada penyelesaian masalah yang bisa diselesaikan oleh si coach itu sendiri. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab dari coaching tadi itu, si coach juga sudah melakukan tanggung jawab dengan memotivasi dan memberi dukungan agar coach mampu melaksanakan rencana yang akan dilakukannya, yaitu dengan tadi seperti yang dikatakan Ibu Destri akan mengajak wakakurikulum untuk menjelaskan kepada kepala sekolah kalau pembelajaran yang dilakukannya itu sudah mengacu pada kurikulum walaupun tidak sesuai atau tidak menggunakan teks bacaan, karena sudah menyesuaikan kebutuhan anak-anak sekarang yang tidak monoton hanya membaca, tapi mereka lebih tertarik dengan penggunaan media-media yang lebih maju lagi yang sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan anak-anak pada sekarang ini. Demikian hasil pengamatan yang saya sampaikan. Silakan, terima kasih Bu Fatima. Oke, terima kasih Bu Siska. Terima kasih kawan-kawan semua. Saya